Islam pasti menang, bukan sebaliknya, musuh Islam pasti menang. Kenapa bisa begitu? Karena Islam adalah kebenaran yang tidak bisa dibendung, seperti cahaya bintang yang menembus kegelapan. Bulan, matahari, bintang, dan seluruh alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Al-Quran telah menjelaskan berbagai pelajaran yang mudah dipahami. Hanya saja terkadang hati manusia lalai sehingga sulit tersentuh oleh peringatan Allah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Kemenangan Islam itu sudah dekat, sebagaimana dekatnya hari kiamat. Bulan yang bisa terbelah menunjukkan mungkinnya terjadi kiamat. Tiada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Itu urusan Allah, sebagaimana saatnya kemenangan Islam. Para petugas dakwah hanya bertugas menyampaikan penjelasan risalah Allah, sementara kemenangan kapan waktunya hanya Allah yang tahu ukurannya. Kemenangan Islam itu berarti kalahnya musuh-musuh Islam. Ibarat rumah yang penuh dengan kotoran. Ketika rumah itu ingin bersih, maka harus dibersihkan dari kotoran tersebut. Sudah berkali-kali bumi ini dibersihkan dari kotoran kezaliman dan pendustaan terhadap Allah. Mulai dari kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Mereka adalah orang-orang kuat tetapi ternyata bisa dikalahkan. Dikalahkan oleh keserakahannya sendiri yang mengundang azab Allah, yang membuat mereka dimusnahkan melalui bencana. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, berkumpullah tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Al-As bin Wa'il. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Kata mereka, seandainya kamu benar-benar seorang nabi, maka belahlah bulan menjadi dua. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah kalian akan masuk Islam jika aku sanggup melakukannya? Mereka menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar bulan terbelah menjadi dua. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jarinya, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Selanjutnya sambil menyebut nama setiap orang kafir yang hadir, Rasulullah SAW berkata, hai fulan, bersaksilah kamu. Hai bulan, bersaksilah kamu. Demikianlah jauh jarak belahan bulan itu sehingga Gunung Hiro, di mana terletak Gua Hiro, nampak berada di antara keduanya. Akan tetapi orang-orang kafir yang hadir berkata, ini sihir. Padahal semua orang yang hadir menyaksikan pembelahan bulan tersebut dengan seksama. Akan tetapi para ahli mengatakan bahwa sihir memang benar bisa saja menyihir orang yang ada di sampingnya, akan tetapi tidak bisa menyihir orang yang tidak ada di tempat itu. Lalu mereka pun menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan. Orang-orang Quraisy pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah menanti orang yang baru pulang dari perjalanan. Dan ketika datang rombongan yang pertama kali dari perjalanan menuju Mekah, orang-orang musyrik pun bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan? Mereka menjawab, ya benar, pada suatu malam yang lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh masing-masingnya, kemudian bersatu kembali. Maka sebagian mereka pun beriman dan sebagian lainnya lagi tetap kafir, ingkar. Maka turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sya'atu wansaqal qamar. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ini adalah kisah nyata. Demikian kata Profesor Dr. Zaglul Al-Najjar, seorang pakar geologi muslim dari Mesir. Dan setelah selesainya Profesor Dr. Zaglul menyampaikan hadis Nabi tersebut, berdiri seorang muslim warga Inggris dan memperkenalkan diri seraya berkata, aku Daud Musa Pitok, Ketua Al-Hijj Al-Islami Inggris. Wahai Tuan, bolehkah aku menambahkan? Profesor Dr. Zaglul Al-Najjar menjawab, silahkan dengan senang hati. Daud Musa berkata,
Aku pernah meneliti agama-agama sebelum menjadi muslim. Maka salah seorang mahasiswa muslim menunjukiku sebuah terjemah makna-makna Al-Quran yang mulia. Maka aku pun berterima kasih kepadanya dan aku membawa terjemah itu pulang ke rumah. Dan ketika aku membuka-buka terjemahan Al-Quran itu di rumah, maka surat yang pertama aku buka ternyata surat Al-Qamar. Dan aku pun membacanya. Telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Aku bergumam, apakah kalimat ini masuk akal? Apakah mungkin bulan bisa terbelah kemudian bersatu kembali? Andai benar, kekuatan macam apa yang bisa melakukan hal itu? Maka aku pun berhenti membaca ayat-ayat selanjutnya dan aku menyibukkan diri dengan urusan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Allah Maha tahu tentang tingkat keikhlasan hambanya dalam pencarian kebenaran. Suatu hari aku duduk di depan televisi Inggris. Saat itu ada sebuah diskusi antara seorang presenter Inggris dan 3 orang pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Ketiga pakar antariksa tersebut bercerita tentang dana yang begitu besar dalam rangka melakukan perjalanan ke antariksa. Padahal saat yang sama, dunia sedang mengalami masalah kelaparan, kemiskinan, sakit, dan perselisihan. Presenter berkata, andaikan dana itu digunakan untuk memakmurkan bumi, tentulah lebih banyak gunanya. Ketiga pakar itu pun membela diri dengan proyek antariksanya dan berkata, proyek antariksa ini akan membawa dampak yang sangat positif pada banyak segmen kehidupan manusia, baik pada segi kedokteran, industri, ataupun pertanian. Jadi pendanaan tersebut bukanlah hal yang sia-sia, akan tetapi hal itu dalam rangka pengembangan kehidupan manusia. Dalam diskusi tersebut dibahas tentang turunnya astronot hingga menjejakkan kakinya di bulan, di mana perjalanan antariksa ke bulan tersebut telah menghabiskan dana tidak kurang dari $100 juta. Mendengar hal itu, presenter terperangah kaget dan berkata, kebohongan macam apa lagi ini? Dana yang begitu besar dibuang oleh Amerika Serikat hanya untuk bisa mendarat di bulan. Mereka pun menjawab, tidak. Tujuannya tidak semata menancapkan ilmu pengetahuan Amerika di bulan. Akan tetapi kami mempelajari kandungan yang ada di dalam bulan itu sendiri. Maka kami pun telah mendapat hakikat tentang bulan itu. Yang jika kita berikan dana lebih dari $100 juta untuk kesenangan manusia, maka kami tidak akan memberikan dana itu kepada siapapun. Mendengar hal itu, presenter itu pun bertanya, hakikat apa yang kalian telah capai hingga demikian mahal taruhannya? Mereka menjawab, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan di suatu hari dahulu kala, kemudian menyatu kembali. Presenter pun bertanya, bagaimana kalian bisa yakin akan hal itu? Mereka menjawab, kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah karena terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan. Kami meminta para pakar geologi untuk menelitinya dan mereka mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi kecuali jika memang bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali. Mendengar pemaparan itu, Ketua Al-Hizb Al-Islami Inggris mengatakan, maka aku pun turun dari kursi dan berkata, mukjizat atau kehebatan benar-benar telah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW 1400-an tahun yang lalu. Allah benar-benar telah mengolok-olok AS, Amerika, untuk mengeluarkan dana yang begitu besar, hingga $100 juta hanya untuk menetapkan akan kebenaran muslimin. Agama Islam ini tidak mungkin salah. Lalu aku pun kembali membuka mushaf Al-Quran dan aku baca surat Al-Qamar. Dan saat itu adalah awal aku menerima dan masuk Islam. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bajjah mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mush'ana dan Amr ibn Al-A'la. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Khalab ibn Musa, telah menceritakan kepada ayahku dari kota dari Anas bahwa Rasulullah di suatu hari berkhutbah kepada para sahabatnya di saat mentari hampir saja tenggelam dan tiada yang masih kelihatan darinya kecuali hanya sebagian kecil saja. Maka beliau bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam
genggamannya. Tiada tersisa dari usia dunia ini terhadap masa-masa yang telah dilaluinya, melainkan seperti tersisanya waktu dari hari kalian sekarang terhadap waktu-waktu yang telah dilaluinya. Dan tiada yang dapat kita lihat dari mentari ini kecuali hanya sebagian kecilnya. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mengatakan, bukti-bukti yang kita lihat ini adalah sihir yang dia lancarkan terhadap kami. Mana mustamir artinya yang segera akan lenyap. Demikianlah menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya. Wa kadzabu wa tabau ahwaahum wa kullu amrim mustaqir. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Qatadah mengatakan, mana yang dimaksud ialah bahwa kebaikan itu hanya dilakukan oleh ahli kebaikan, dan keburukan itu hanya dilakukan oleh ahli keburukan. Ibnu Juraij mengatakan bahwa tiap-tiap urusan itu telah ditetapkan atas ahlinya masing-masing. Asadi mengatakan bahwa mana yang dimaksud dengan mustaqor ialah pasti terjadi. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdazar. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Mereka pun sudah tahu dan sudah membaca bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan utusan Allah. Dalam kisah itu digambarkan bagaimana akibat kafirnya seseorang terhadap Allah. Kisah itu secara gamblang menjelaskan dan mengajarkan, janganlah kalian kafir kepada Allah. Hikmatum balighatum fama tughnin nudur. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Setelah menyaksikan bahwa mukjizat sebesar terbelahnya bulan, mukjizat yang dapat dilihat dengan kasat mata, mereka tidak bisa mengelak atas kebenaran dan kemahabesaran Tuhan Muhammad SAW dengan membelah bulan. Tetapi ternyata mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah. Ini adalah pelajaran bahwa bagi orang seperti mereka tidak perlu lagi bukti atau mukjizat, karena mukjizat sebesar apapun tidak akan mengubah pendirian mereka. Ini adalah pelajaran dari penentangan atas kebenaran Nabi Muhammad SAW setelah bulan terbelah. Sehingga kedepannya permintaan mereka tidak perlu lagi diikuti, karena semua itu hanya olok-olokan saja. Mereka tidak serius sebenarnya. Watawalla anhum yawma yad'udda ila syai'in nukur. Maka berpalinglah engkau, hai Muhammad, dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Tidak perlu selalu diikuti setiap keinginan mereka. Berpalinglah, karena kamu sudah melihat kan barusan, meskipun keinginan mereka diikuti, tidak membuat mereka berubah pendirian. Mereka tetap tidak percaya. Ingatlah, meskipun mereka seperti memperoleh kemenangan dengan memperolok kamu, suatu hari nanti mereka tidak bisa mengelak dari siksa Allah. Pada hari malaikat menyeru kepada mereka terhadap hal yang tidak menyenangkan di hati mereka. Sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari mereka diberhentikan di tempat penghisaban dan semua cobaan yang ada padanya, bahkan keguncangan dan kengerian yang ada padanya. Husya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Pada hari kiamat nanti, pada saat mereka dibangkitkan dari dalam kubur, mereka bangkit seperti pesakitan yang mau masuk penjara. Mereka menundukkan pandangan penuh penyesalan dan kehinaan. Mereka keluar dari kubur secara bergelombol seperti anak belalang yang berterbangan. Bergerombol tidak tentu arah, diliputi kebingungan, tetapi mereka tidak bisa menghindar dari peristiwa ini.
muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Mereka menuju ke tempat mereka dipanggil. Mereka yang menentang itu sudah tahu kalau mereka berada dalam posisi bersalah. Mereka berkata dalam hatinya, celaka, celaka, ini adalah hari yang berat. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.